Bisa saja saudara secara pribadi mengadakan aksi sosial, menderma, membagikan apa yang saudara miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Bisa saja saudari dengan menahan diri tidak berbelanja pakaian dalam 1 tahun. Bisa saja saudara membagikan apa saja yang Anda miliki. Jika ini kita lakukan, hal sederhana, kita lakukan sebagai tanda kesederhanaan, bercermin dari kesederhanaan Tuhan, maka kita sudah kembali ke rumah melalui jalan yang lain. Adalah maunya sesuatu, cara pikir lain, perilaku yang lain yang kita buat sesudah kita berjumpa dengan Yesus. Orang bijak dari timur, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Baiklah kita juga kembali ke rumah melalui jalan lain. Tadi kalau datang ke sini dengan mobil, pulang dengan helikopter, itu maksudnya jalan lain. Bukan. Cara pandang, perilaku, cara bicara yang lain. Yang lebih peduli, yang lebih memperhatikan martabat banyak orang. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu Dan bersama rohmu. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, inilah malam yang kita nanti-nantikan. Malam penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh sukacita dan syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan gembira. Marilah kita wujudkan suasana damai ini mulai dari keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, selamat Natal untuk kita. Selamat Natal, Monsinyur. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini warta yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang Bethlehem. Karena yang diberitakan ini telah lama dinanti-nantikan, maka kedatangannya sungguh menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah mengapa kita semua bergembira. Kita bergembira, bersukacita, karena yang datang itu adalah Juru Selamat. Malaikat itu berkata, telah lahir bagimu Juru Selamat. Ternyata anak yang lahir itu diperuntukkan untuk semua bangsa. Dia dilahirkan untuk kita semua. Maka kita boleh berkata, Allah menjadi ada beserta kita. Dia ada di antara kita. Dia berjalan bersama kita. He is journeying together with us. Sungguh tidak terbayangkan saudara-saudari bahwa Allah yang begitu besar, mulia, kudus, bahkan untuk menyebut namanya pun sebenarnya manusia tidak pantas. Ini menjadi ada di antara kita. Seperti kita, menjadi satu dari antara kita dan berjalan bersama kita. Inilah berita sukacita. Inilah yang terjadi pada hari Natal. Allah menunjukkan bahwa Dia peduli dan menyertai kita. Dia berjalan bersama kita. Mengapa Allah menjadi manusia? Ternyata Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Betapa Allah menghargai kita. Betapa kita semua berharga di mata Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia mengutus putra tunggalnya datang ke dunia.
Tindakan Allah menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi Dia menjadi manusia agar kita dimuliakan. Dia datang untuk memberdayakan kita. Bagaimana Allah memberdayakan kita? Bagaimana Dia dipahami sebagai penyelamat? Saudara-saudari, ketika orang berpikir bahwa raja yang lahir itu berasal dari kalangan istana, maka Yesus lahir dalam kandang. Lahir di kandang karena tidak ada tempat menginap bagi Yusuf dan Maria. Tiga raja dari timur pada awalnya menyangka bahwa raja akan lahir di istana, maka mereka mencari di istana. Ketika orang berpikir bahwa yang lahir itu ada dalam kemewahan, rupanya dia ditemukan dalam kandang di tempat yang bau. Anak yang baru lahir dibungkus dengan lampin dan ditempatkan dalam palungan. Kotak makanan tempatnya dia dibaringkan. Akibatnya banyak orang salah sangka. Akhirnya tak pernah berjumpa dengan Yesus. Orang yang sungguh menyambut kelahirannya dan datang untuk mengunjungi baru yang lahir itu bukan pejabat pemerintahan, bukan para imam dan ahli Taurat yang ahli di bidang keagamaan, bukan pula mereka yang sukses di bidang bisnis. Orang yang datang mengunjunginya adalah gembala-gembala. Status para gembala adalah tidak menentu. Hidup tidak menentu. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan merupakan kelompok yang termarginalisasi. Mereka ini dianggap sebagai orang luar yang tidak masuk di kelompok sosial. Justru mereka lah yang mengunjungi. Justru kepada mereka lah warta sukacita kelahiran Juru Selamat disampaikan. Mengapa pribadi yang lahir di kandang sederhana, miskin, diwartakan sebagai Juru Selamat? Saudara-saudari, sebenarnya kita ini mau diselamatkan dari apa? Kita manusia sering dijerat, dikungkung oleh gaya hidup yang selalu mengumpulkan dan menimbun banyak hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita mempunyai banyak keinginan dan keinginan kita adalah keinginan untuk memiliki. Kita menyangka bahwa gengsi dan martabat kita ditentukan oleh apa yang kita miliki. Padahal sebenarnya martabat kita ditentukan oleh apa yang kita bisa bagikan. Gengsi. Kita sering berpikir, bahkan habis energi kita hanya untuk mengupayakan agar orang lain jangan berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa. Totung leas rohani jolma memerek kita. Kita juga sering berpusat pada diri kita sendiri yang mengakibatkan kita sering rakus, sombong. Dosa asal manusia adalah dosa kesombongan yang mau menyamakan diri dengan Allah. Iri hati. Dosa kedua adalah iri hati. Kain membunuh Abel karena persembahan Abel diterima. Inilah jerat. Inilah yang mengekang kita. Nafsu untuk memiliki banyak hal. Keinginan untuk disanjung dan dipuji. Ini mengekang kita. Ini memperbudak kita. Ini mengerdilkan kita. Dari sikap inilah kita mau diselamatkan dan dibebaskan. Maka Natal sebenarnya mengajari kita untuk hidup sederhana. Mengajari kita untuk berani melepas apa yang kita miliki dan bagikan kepada orang lain. Mengajari kita untuk meninggalkan gengsi, meninggalkan kesombongan. Natal mengajari kita untuk bertindak rendah hati. Sebagaimana Yesus, Putra Allah yang mulia, meninggalkan kemuliaannya menjadi sama dengan kita manusia. Jalan yang dibuat oleh Yesus ini adalah jalan keselamatan. Sungguh sangat kontras dengan kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan di masa Natal untuk sebagian orang menjadi kesempatan untuk pamer. Kesempatan menunjukkan kebolehan. Kesempatan menunjukkan apa yang dimiliki. Kesempatan mencari rezeki halal dan tidak halal. Kesempatan menyombongkan diri. Saudara-saudari,
tahun 1200-an, Fransiskus dari Assisi, ketika orang merayakan Natal dengan gemerlap yang mewah, meminta para saudaranya untuk mengimajinasikan tempat Yesus lahir dengan cara menyuruh mereka membuat kandang Natal di rumah mereka. Dan inilah sejarah kandang Natal pertama di dunia. Maka para saudaranya membuat kandang. Fransiskus meminta mereka untuk melihat apa yang ada di kandang itu. Yang ada adalah hewan, jerami, palungan, dan suasana adalah tidak rapi, tidak mewah, kotor, bahkan beraroma bau. Dan di dalam kandang itu ada bayi mungil Yesus yang adalah juru selamat. Dan ini terjadi di Gresio, di negara Italia. Peristiwa ini mengubah persepsi dan pikiran para saudaranya untuk memahami Natal dan kelahiran Yesus. Kebiasaan membuat kandang Natal menjadi tradisi di mana-mana. Kandang Natal ini sebenarnya mengingatkan kita akan kesederhanaan juru selamat. Peristiwa ini yang kemudian diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam suratnya, tanda yang mengagumkan. Apa yang mengagumkan dari pribadi Allah? Dia menjadi manusia dan sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa, orang bijak yang diceritakan dalam Injil Matius kembali ke negerinya melalui jalan lain, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Maka kembalilah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan inilah pesan Natal tahun ini. Raja yang mereka sangka lahir di istana, mereka dapati terbaring di kandang beralaskan jerami. Raja yang mereka bayangkan lahir dengan kemewahan dan kemegahan duniawi, mereka temukan di antara para domba dan ditolak. Bahkan di penginapan sederhana, dia tidak mempunyai tempat. Raja yang mereka bayangkan dikunjungi oleh tokoh orang-orang terhormat, hanya dijenguk oleh para gembala miskin dan gembel. Pengalaman ini, saudara-saudari, mengubah persepsi orang bijak akan raja yang baru lahir. Orang bijak yang berjumpa dengan Yesus ini pulang ke negerinya, dikatakan dengan melalui jalan lain, artinya dengan pola pikir yang lain, dengan cara pandang yang lain, dengan langkah yang lain, dengan cita-cita yang lain, dengan semangat yang lain. Yang lain artinya yang sesuai dengan hidup Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka yang berjumpa dengan Tuhan mengalami bahwa Tuhan sendiri telah mengubah jalan hidup mereka. Saudara-saudari, di luar ada kandang. Nanti lihatlah kandang. Belajarlah dari kemiskinan dan kesederhanaan Allah yang rela meninggalkan kemuliaan dan menjadi sama seperti kita, menjadi sahabat Allah. Dialah yang mau berjalan bersama kita. Dialah yang mau mengajari kita untuk hidup sederhana. Nanti singgah di kandang. Tetapi sambil singgah di kandang, nanti bayangkan kita sudah berada di rumah. Sampai di rumah, nanti coba masuk ke dalam kamar. Para ibu, buka lemari. Sekarang pergilah ke rumah. Masuk ke dalam kamar, buka lemarimu. Berapa pasang gaun pakaian yang ada dalam lemari itu? Mungkin sedikit, tapi juga mungkin banyak. Coba perhatikan. Ada barangkali pakaian atau gaun yang tak pernah Anda pakai. Atau hanya sekali dipakai ketika pesta. Sudah itu dibiarkan digantung. Kemudian muncul pesta tambah satu. Muncul Natal tambah satu, sehingga banyak. Tetapi yang dipakai barangkali hanya satu atau dua. Lihat rak sepatu.
Berapa pasang sepatu yang Anda miliki? Barangkali kalau kita inventarisasi ulang barang-barang yang di rumah, barangkali setengah dari barang kita tidak barang yang kita butuhkan dan kita pakai. Tetapi kita timbun dan tambahi terus-menerus. Saya pernah mengajak para imam berefleksi tentang ini. Saya pernah mengajak para imam mencoba menghitung berapa jumlah HP-nya, berapa jumlah sepatunya, berapa jumlah pakaiannya. Coba menghitung berapa jumlah bukunya, dan dari antara itu berapa yang dibaca. Sering kamar imam itu menjadi perpustakaan, banyak buku. Termasuk saya. Waktu membuat renungan ini, saya menginventarisir barang-barang yang ada di kamar saya. Jubah seperti ini rupanya ada 10. Karena setiap kali ada tahbisan uskup, saya dapat 1. Jubah yang lain pula ada. Saya hitung mitra saya, mungkin para uskup di Indonesia ini mitra saya yang paling banyak. Ada 12, 1 lusin. Ada beberapa yang memberi. Tidak bisa saya bagikan kepada para imam, karena mereka tidak bermitra. Kemudian saya lihat buku saya, barangkali hanya 5% dari buku itu yang saya baca. Saudara-saudari, kecenderungan manusia menimbun untuk dirinya. Tidak berani melepas yang dimiliki. Yesus bukan hanya melepaskan yang dimilikinya, tetapi melepaskan dirinya sendiri bagi orang lain. Saudara-saudari, merayakan kemiskinan dan kesederhanaan Tuhan berarti melepas apa yang kita miliki. Saya hanya mengatakan berani melepas apa yang tidak kita butuhkan. Manusia yang tidak dibutuhkannya pun dipegangnya erat. Yang tidak dibutuhkan pun dipegang erat. Padahal sebenarnya banyak orang membutuhkan apa yang kita simpan-simpan yang tidak dibutuhkan. Saudara, marilah kita majukan budaya berbagi. Mengembangkan kesadaran banyak orang bahwa harta benda diperuntukkan bagi semua manusia. Dan harta dipergunakan dengan rasa tanggung jawab terhadap generasi-generasi mendatang. Ingat bahwa ketika kita membeli pakaian, stok di toko berkurang. Berarti diproduksi lagi pakaian. Ditebang lagi pohon-pohon untuk jadi rayon. Biasanya kalau ada menawarkan kepada saya, mau baju apa katanya, saya tolak. Marilah mulai dengan hemat mengkonsumsi pakaian. Cukupkan apa yang ada demi alam semesta. Kalau kita tetap belanja, toko tetap diisi, pabrik tetap berjalan, dijalankan, dan pohon tetap ditebang. Saudara-saudara, bisa saja saudara secara pribadi mengadakan aksi sosial, menderma, membagikan apa yang saudara miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Bisa saja saudari dengan menahan diri tidak berbelanja pakaian dalam 1 tahun. Bisa saja saudara membagikan apa saja yang Anda miliki. Jika ini kita lakukan, hal sederhana kita lakukan sebagai tanda kesederhanaan, bercermin dari kesederhanaan Tuhan, maka kita sudah kembali ke rumah melalui jalan yang lain. Adalah maunya sesuatu cara pikir lain, perilaku yang lain yang kita buat sesudah kita berjumpa dengan Yesus. Orang bijak dari timur, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Baiklah kita juga kembali ke rumah melalui jalan lain. Tadi kalau datang ke sini dengan mobil, pulang dengan helikopter, itu maksudnya jalan lain. Bukan. Cara pandang, perilaku, cara bicara yang lain, yang lebih peduli, yang lebih memperhatikan martabat banyak orang.
mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Selamat Natal saudara dan saudari. Selamat Natal Monsinyur. Selamat Natal. Selamat Natal. Semoga Allah dalam diri Yesus sungguh hadir dalam hati kita, yang akan menuntun kita berjalan dengan cara yang berbeda. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa, yang oleh penjelmaan puteranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa saudara, dan dengan cahaya kebaikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya yang menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut bagian dalam gereja abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.